Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di sesi pembelajaran kita. Saya Dery Nugraha dan hari ini kita akan mengupas tuntas bab 8 dari materi statistika kita. Kita akan melihat langsung bagaimana data bisa digunakan untuk membandingkan dua kelompok secara ilmiah. Biar lebih kebayang, kita akan pakai studi kasus yang sangat lekat dengan keseharian kita, yaitu mengolah data dari sebuah fitness club. Coba bayangkan sejenak. Sering banget kan kita lihat iklan program olahraga yang menjanjikan hasil instan? Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita membuktikan secara ilmiah kalau program itu benar-benar berhasil? Disinilah keindahan statistika. Kita nggak perlu lagi sekedar menebak-nebak karena kita punya alat yang solid untuk membuktikan hasil di dunia nyata berdasarkan observasi. Untuk sesi ini, kita punya 4 fokus utama. Mulai dari konsep dasar membandingkan dua kelompok, kemudian melihat metode matched pairs, lanjut ke kelompok independen, dan diakhiri dengan sedikit perkenalan tentang uji ANOVA. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, konsep dasarnya. Fondasi dari semua materi kita hari ini sebenarnya bertumpu pada cara kita mengumpulkan data eksperimen. Ada 2 jalur utama yang sangat berbeda di sini. Pertama, ada yang namanya matched pairs atau pasangan yang cocok. Ibaratnya kita menguji orang yang sama persis, tapi 2 kali. Misalnya, sebelum dan sesudah mereka ikut suatu program. Nah, jalur kedua adalah independent groups atau kelompok independen. Kalau yang ini, kita membandingkan 2 kelompok orang yang benar-benar berbeda, dan mereka cuma diukur 1 kali. Membedakan 2 kondisi ini adalah kunci pertama Anda untuk memilih alat analisis yang tepat nantinya. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, yaitu matched pairs, pengujian sebelum dan sesudah. Mari posisikan diri kita sebagai manajer di sebuah fitness club. Perusahaan baru saja merilis program olahraga 4 minggu, dan kita harus mengevaluasinya. Skenarionya begini, ada 13 remaja perempuan yang berkomitmen olahraga minimal 1 jam setiap hari selama 4 minggu penuh tanpa mengubah gaya hidup lain. Pertanyaan krusialnya, apakah berat badan mereka sungguh-sungguh berubah? Kita butuh bukti statistik, bukan sekedar testimoni. Kalau kita lihat data sampelnya, untuk model matched pairs seperti ini, fokus utama kita itu bukan pada berat di awal atau di akhir secara terpisah. Yang benar-benar kita perhatikan adalah kolom selisih atau perubahannya. Jika kita merata-ratakan selisih berat badan dari ke-13 partisipan ini, muncul angka 0,92 kg. Artinya apa? Secara rata-rata di sampel kita ini ada penurunan berat badan yang mendekati angka 1 kg. Distribusi selisihnya bisa kita amati bersama. Lihat, ada yang memang turun berat badannya, ada yang stagnan di angka 0, dan uniknya, ada juga yang justru sedikit naik. Lewat data ini, kita sedang menguji apa yang disebut hipotesis 0. Singkatnya, kita berasumsi sebagai titik tolak bahwa program ini jangan-jangan tidak ada efeknya sama sekali. Alias, rata-rata selisih sesungguhnya pada populasi luas adalah 0. Untuk membuktikan apakah asumsi tadi benar atau salah, kita pakai 2 metrik penolong, t-value dan p-value. Nggak usah pusing sama rumusnya, logikanya sangat elegan. T-value itu pada dasarnya cuma penggaris untuk melihat seberapa jauh hasil yang kita dapat menyimpang dari angka 0. Sementara p-value, itu adalah peluang bahwa penyimpangan yang kita lihat tadi cuma terjadi murni karena kebetulan. Semakin kecil angka p-value ini, ya semakin mustahil hasil itu cuma kebetulan semata. Dan coba tebak, setelah dihitung, p-value yang kita dapatkan adalah 1,6% atau 0,016. Angka ini sangat kecil bukan? Jauh di bawah ambang batas umum yang biasanya 5%. Karena probabilitasnya sangat kecil, kita dengan elegan bisa menolak hipotesis 0 tadi. Kesimpulan ilmiahnya, program olahraga 4 minggu itu secara statistik terbukti sah, memberikan efek nyata pada perubahan berat badan. Cukup memuaskan ya? Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga tentang kelompok independen dengan melihat data BMI. Sekarang kita dihadapkan pada dilema manajerial yang baru. Bayangkan, tim marketing fitness club ingin membuat kampanye yang tepat sasaran. Pertanyaannya, apakah mereka perlu repot-repot membedakan pendekatan antara calon pelanggan laki-laki dan perempuan berdasarkan indeks massa tubuh atau BMI mereka? Untuk mencari tahu, kita tidak bisa pakai cara yang tadi. Kita harus pakai t-test untuk kelompok independen. Mari perhatikan sebaran datanya. Hal yang paling mencolok di sini adalah bagaimana distribusi BMI dari kelompok laki-laki ternyata bertumpang tindih cukup banyak dengan kelompok perempuan. Secara sekilas saja, perbedaannya rasanya tidak terlalu ekstrim. Coba kita bedah angka presisinya. Rata-rata BMI untuk perempuan ada di 22,22 dan laki-laki di 21,34. Kalau kita kurangkan, beda rata-ratanya hanyalah 0,88. Selain itu, standar deviasi perempuan terlihat sedikit lebih lebar dibanding laki-laki. Sekarang saya ingin mengajak Anda berpikir kritis. Beda rata-ratanya cuma 0,88 loh.
Dan hasil perhitungan t-value kita sangat kecil, hanya 0,50. Apakah selisih yang sekecil ini bermakna secara nyata? Ataukah ini cuma variasi acak yang memang sering muncul kalau kita lagi ambil sampel? Apakah tim marketing kita benar-benar harus repot membedakan dua kelompok ini? Dan inilah jawaban elegan dari analisis kita, p-value yang muncul adalah 0,60, alias 60%. Ini angka probabilitas yang sangat besar. Karena kemungkinan bahwa perbedaan itu hanya kebetulan sangatlah tinggi, kita dengan yakin menerima hipotesis 0. Secara statistik, rata-rata BMI antara laki-laki dan perempuan dalam survei kita ini pada dasarnya identik. Jadi, dari segi BMI, kita tidak perlu membuang energi untuk membedakan strategi pemasaran. Praktis kan? Akhirnya kita tiba di bagian keempat. Kita akan mengintip sedikit apa itu uji ANOVA. Kita sudah lihat betapa saktinya t-test tadi. Tapi, statistika punya senjata yang skalanya jauh lebih besar. Alat ini dinamakan ANOVA, atau Analysis of Variance. Menariknya, walau di namanya ada kata variance alias variance, fungsi utama teknik ini justru untuk membandingkan rata-rata. Sama seperti tadi, tapi untuk skala yang lebih luas. Kalau Anda bertanya, apa keunggulannya? Jawabannya cukup simpel. T-test itu mentok dan hanya bisa akurat membandingkan maksimal 2 kelompok. Nah, kalau kelompok yang mau diuji ada 3, 4, atau bahkan 5 sekaligus, ANOVA lah jawabannya. Tapi ingat, setiap alat punya aturan main. Syarat dasar model ANOVA adalah bahwa kelompok-kelompok yang kita bandingkan harus memiliki variansi yang identik. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan pemantik untuk Anda bawa pulang. Coba bayangkan kalau fitness club kita tadi memutuskan untuk berekspansi dan menambah target demografi ketiga, misalnya kelompok lansia. Bagaimana Anda akan merancang analisis data tersebut menggunakan ANOVA untuk menemukan wawasan bisnis yang berharga? Pikirkanlah tentang asumsi variansnya, dan bayangkan bagaimana Anda membandingkan ketiga rata-rata tersebut. Saya Dery Nugraha, terima kasih banyak atas fokus luar biasa Anda di sesi pembelajaran ini. Sampai jumpa di bedah materi statistika kita selanjutnya.